Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rega Kurnia Putri, guru PAI SDN 011 Balikpapan Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI UINSI Samarinda tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 011 Balikpapan Utara. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 6B dengan materi makanan halal dan haram. Berikut video kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Berdoa dulu dipimpin setelah kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba. Nggak ada, masuk semua. Oke, alhamdulillah. Berarti kita semua diberikan kesehatan. Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan sama apa? Denny sarapan sama apa, Denny? Nasi goreng. Oke. Yansi? Nugget. Nugget apa? Nugget ayam. Yes. Habil, sarapan sama apa? Sama ayam goreng. Berarti itu semua termasuk dalam makanan halal. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Rega akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke. Di sini yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat,
Jersey. Oke, apa jersey halal? Halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam. Oke, sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam berarti boleh, makanannya boleh dimakan. Contohnya ada yang bisa? Oke, Lega bacakan ya. Lega akan menjelaskan definisi halal dan haram. Halal artinya boleh, diizinkan atau dibenarkan oleh syariat Islam. Halal mencakup sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Sedangkan haram artinya dilarang, tidak diizinkan, atau terlarang oleh agama. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendatangkan dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang haram itu mendapatkan dosa. Contohnya misalnya halal membeli jajan di kantin yang ada label halalnya. Sedangkan haram mengambil uang teman tanpa izin meskipun sedikit. Jadi meskipun ngambil cuma 100 rupiah atau cuma 100 aja tanpa kita ngomong sama yang punya itu termasuk Selanjutnya contoh halal dan haram. Nah di sini contoh halal ya, makanan roti, susu atau permen yang berlabel halal. Haram, minuman keras, seperti alkohol, makanan seperti yang terbuat dari daging, itu termasuk juga makanan halal. Makanan halal ini biasanya kalian kalau jajan di kantin, ciki-ciki ada dilihat labelnya tidak? Lihat, ada label apa? Ada label? Berarti itu makanannya Kalau minuman haram, ini seperti alkohol ya, minuman keras itu tidak boleh haram. Selanjutnya dasar hukum halal dan haram. Nah di sini ada dasarnya ya di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 di sini dijelaskan melarang, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Yang kedua, itu juga ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, apa yang Allah halalkan dalam kitab-kitabnya maka itu halal. Apa yang Allah haramkan maka itu halal. Jadi yang ada di dalam kitab itu kalau yang halal berarti dihalalkan. Jika di dalam kitab itu diharamkan berarti termasuk haram, tidak boleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini dasar hukum halal dan haram. Menurut ijtihad atau ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di Indonesia, fatwa halal ditetapkan oleh siapa? MUI. Apa itu MUI? Terus, produk makanan atau minuman halal diberi sertifikat halal resmi. Jadi kalau makanan atau minuman yang halal itu biasanya di kemasannya itu ada labelnya, ada tulisan halalnya gitu ya. Nah, contohnya saat kalian membeli mie goreng, mie instan, atau biskuit, dipastikan dulu ini halal nggak ya. Jadi kalian boleh lihat dulu di labelnya itu. Nanti kalau nggak ada tulisannya halal, nanti nggak usah dibeli, oke? Selanjutnya sebab-sebab halal dan haram. Jadi halal dan haram itu ada sebabnya. Yang pertama zat asalnya. Zat asalnya barang yang dari asalnya haram tidak bisa menjadi halal. Contohnya seperti daging babi dan darah hewan. Sifatnya perbuatan buruk hukumnya haram. Contohnya seperti berjudi, berbohong atau mencontek saat ujian. Oke. Nah, sebab yang kedua, di sini ada proses. Sesuatu yang asalnya halal bisa menjadi haram kalau prosesnya salah. Contohnya, ayam halal, tapi kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah jadinya haram. Contoh lain, uang jajan dari orang tua itu halal. Tapi kalau kita memakainya untuk membeli rokok, maka jadi haram. Nah, kalau beli ayam juga, biasanya yang beli ayam siapa? Mamanya? Ya, biasanya orang tua itu memilih yang pemotongan
syariah. Biasanya kan ada juga tuh yang nggak membaca bismillah saat motong. Nah itu hukumnya apa kalau nggak baca bismillah dulu? Haram. Tapi kalau baca motongnya sambil bismillah hukumnya halal. Jadi kalau beli sesuatu, misalnya ayam, dia cari tempat yang baik seperti pemotongan syariah itu pasti menggunakan bismillah pada saat memotong. Penerapan hukum halal dan haram dalam sikap meyakini bahwa halal dan haram adalah aturan Allah untuk kebaikan manusia. Contoh, percaya bahwa minuman alkohol itu berbahaya sehingga dilarang. Berbahaya tidak minum alkohol? Ya. Bisa bikin apa kalau minum alkohol? Lemah? Ya, memabukkan. Dalam perilaku, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan karena bisa mencelakai orang lain. Penerapan hukum halal dan haram yang kedua, dalam konsumsi memilih makanan halal, sehat dan bergizi. Contohnya saat jajan pilih es krim atau permen dengan logo halal seperti yang di awal tadi ya. Jangan pilih makanan yang tidak jelas asalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan berkata jujur, tidak mencontek, dan menghormati guru serta orang tua. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, Bu Rega akan membagi kalian kelompok ya. Tugas selanjutnya sudah bagi kelompok kan? Jadi lanjut aja Bu Rega di sini akan membagikan LKPD. Untuk peralatan seperti gunting, lemnya sudah dibagikan? Sudah ya, sudah kalian bawa kan? Oke. Bisa dikeluarkan untuk gunting dan lemnya ya. Oke, selanjutnya kalian boleh di situ ada beberapa makanan ya yang halal dan haram. Kalian boleh gunting, dipilih yang halal dan yang haram. Lalu ditempel ya. Setelah selesai, setiap kelompok presentasi di depan, oke? Bisa? Kalau itu makan Nah itu kan ada kotak-kotaknya kan. Nah ini dihidungin kotak-kotak. Nah ini gampang. Itu yang dipresentasikan ya. Kalau udah dihidungin kotak-kotak ini dilem di sini. Nanti pengertiannya ditulis di bawahnya ya. Pengertiannya ditulis di sini. Oke. Kita gunting lagi.
Ada yang susah? Bisa? Oke. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke.
Nomor 2 sudah? Sudah? Oke. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 sudah? Apakah semuanya sudah? Sudah semua? Oke, belum. Bisa berdiri semua, kita SBD dulu ya. Yang masuk semangat nanti bajunya, oke? Berdiri semuanya. Mari kita belajar bukan halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama saja, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar umumnya itu Al-Quran dan hadis, lalu istihad. Mari kita hafalkan, mari kita Tepuk semangat. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Maju, boleh maju ke depan. Kelompok 1. Contohnya? Ada yang bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk
Untuk selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tidak semua makanan halal dan juga tidak semua perbuatan itu halal. Ada makanan yang halal. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Makanan halal memiliki kandung roti, nasi, dan pasar. Makanan halal bukan daging, kapal, dan darah. Contoh minuman halal dan haram. Minuman halal seperti jus, kopi, susu, air kelapa, air, dan teh. Contoh minuman haram: alkohol, darah, racun, bir, minyak, dan minuman itu minuman halal. Ya, dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, itu tadi presentasi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya, semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Dari materi pelajaran hari ini ada yang masih belum paham tentang makanan halal dan haram? Siapa yang masih belum paham? Ada? Ada. Oke, kalau tidak ada, di sini Grega akan bertanya Chelsea. Oke, Chelsea, berikan contoh makanan halal itu ya seperti apa? Di sekolah ya? Sekolah. Adanya label halal, terus dimasak dengan cara yang halal atau bersih. Oke, selanjutnya Bu Rega akan tanya Rafa, berikan contoh minuman yang halal itu seperti apa? Susu, lagi teh, kopi, oke. Kalau pengertian dari haram apa? Ya. Oke, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ada yang masih belum paham untuk pelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita tepuk hak anak bisa? Oke, tepuk hak anak. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, masing-masing. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, di pelajaran hari ini kita kan belajar tentang halal dan haram. Ada nggak yang kalau sekolah membawa bekal? Siapa yang sekolahnya membawa bekal? Katakan. Alita, bekal apa biasanya? Ayam goreng, nasi kuning. Oke, berarti kita adalah termasuk makanan yang sehat dan halal. Biasanya kalau di kantin itu jajan minuman apa? Mie? Milo. Ekses, oke. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jeruk, ada nggak yang jeruk? Oke, berarti itu adalah termasuk minuman yang oke. Untuk pelajaran hari ini apakah anak-anak senang?
Semoga pelajaran hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Oke? Iya, Ibu Rega akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.